Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi handphone Oppo A37 cas error seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa cek apa yang terjadi setelah seperti ini. Handphone dalam kondisi mati, ada tulisan cas error. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah, simple, dan tanpa biaya seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah, jadi teman-teman bisa mengatasinya sendiri. Handphone ini karena habis baterai, jadi kalau kita cas ada tampilan seperti ini, cas error. Nah, teman bisa cek, nanti ada timbul merah, ada tanda seru di lambang baterai. Nah, ini cas error, the battery contact error, please consult, seperti itu, bla bla bla. Jadi ini bisa kita atasi dengan cara yang kita tutorialkan sekarang ini. Langsung saja kita buka covernya. Ini karena baterai ini sudah kita modifikasi sebelumnya, kayaknya baterainya karena ada error baterainya seperti ini. Kalau aslinya agak tebal sedikit, tapi tidak apa-apa. Nanti kita kasih gambar apa yang terjadi kalau kasus seperti ini. Sebelumnya ini sudah kita kupas karena fleksibelnya ini putus. Sebenarnya untuk mengatasi hal seperti ini bisa langsung kita ganti baterai, sudah terselesaikan masalahnya. Tapi karena mungkin kita baterainya mau kita pertahankan, di sini kita gambar dulu untuk soketnya. Di sini ada soket dari baterai di bagian atas, kita gambarkan. Ini ada titik garis seperti ini, kemudian di sini satu, di sini satu. Nah, ini sorry gambarnya kurang begitu cantik, seperti ini. Ini soket untuk fleksibel baterai yang di PCB mesin. Nah, di sini ini yang di PCB mesin, di PCB mesin. Nah, mesin. Nah, di sini ini yang di PCB mesin. Kemudian yang di baterai kita gambar lagi. Yang di baterai ini PCB baterainya di sini ada 4, 1 2 3 4. 4. Nah, 4 seperti ini. Yang di PCB mesin ini ada fleksibel sebenarnya, tapi kita mau ambil di sini adalah negatif. Ini ada tulisan 0. Kemudian di sini ada tulisan TH. 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 Nah, karena ini tidak bisa. Dan di sini adalah plus. Nah, begitu juga di sini kita jelasin lagi. Di konektor baterai ada ini min 0, ini TH. TH turun ke bawah, ini plus. Itu adalah plus baterai yang di baterai sini, yang di PCB baterai ini yang panjang ini. Ini kalau misalnya kita kupas itu ada fleksibel yang menghubungkan ke soket atas, tapi ini sudah kita copot. Jadi kalau misalnya ada kerusakan seperti ini, nanti bisa klik saja untuk bagian atas fleksibelnya. Kemudian di sini di bagian PCB mesin kita tulis di sini min, ini plus, ini sama satu, ini satu garis. Nah, untuk yang di bagian tengah dia terpisah di sini sama di sini terpisah. Nah, ini plus nyambung ke bagian sini, kemudian di sini nyambung ke sini. Nah, terus bagian atas di mana? Di bagian atas itu nyambungnya ke 0. Ke 0 sini. 0. Yang sini ke TH. Di TH ini. Di sini ada titik 2 di sebelahnya nih. Di sini ada titik 2 di samping konek baterai. Dan di sini ini sama ke nyambung ke sini bisa plusnya. Kemudian di sini nyambung ke TH nih. TH ini sama nih. Sini ke sini sama. Ke TH ini sama. Dan 0 adalah nyambung di bagian atas ini. Ini ke bagian atas ini. Ini 0.
Nah, yang permasalahan adalah kalau untuk kasus seperti ini adalah di TH-nya ini yang bermasalah. Yang di nol ataupun di garis kedua dari samping di dekat min. Nah, di nolnya nih. Ini kan 1 2 3 4. Nah, P min 0. Sorry, kita zoom sedikit. P min 0, TH, dan terakhir ada P plus, seperti itu. Nah, yang mengalami error charger ini adalah di yang kedua ini, yang di dekat min, yang 0 ini yang nyambung ke titik tengah bagian atas. Nah, sini. Di bagian 0 ini titik tengah PCB mesin tidak tersambung ke PCB baterai di titik 0 ini. Ini yang menyebabkan dia error. Jadi solusinya kita langsung jumper saja menggunakan kabel jumper. Nah, kalau misalnya tidak ada kabel jumper, jadi teman-teman bisa ambil dari lilitan cas. Lilitan cas ini bisa kita ambil. Ini bekas casan yang tidak terpakai ataupun rusak, kita ambil lilitannya, kita koyak saja. Ini yang sudah kita koyak seperti ini. Ini bekas baterai yang sudah rusak. Ini bisa kita jumper, kita ambil lilitannya. Ini dua macam lilitan, primer dan sekunder. Kita cari yang primer saja, yang lilitan kabel yang kecil seperti itu. Kemudian kita kupas, karena di sini ada elemen, jadi kita kupas kerik, bisa menggunakan solder bisa, ataupun karter, supaya pelapisnya ini bisa hilang seperti itu. Nah, seperti ini kita sudah jumper. Ini bekas kita jumper, rupanya jumperannya hilang, bukan hilang, putus seperti ini, yang di bagian tengah ini. Nah, ini di bagian tengah. Nah, ini yang ke titik 0 ini, yang bagian PCB mesin ke baterai plus 0 nya ini hilang ataupun lepas. Jadi kita solder saja untuk mengatasinya. Ini sorry, ini terpasangnya tidak begitu rapi. Nanti teman-teman serapi mungkin untuk mengerjakannya. Misalnya baterainya masih original, kerik saja di atas fleksibelnya. Nah, ini kita solder saja. Ini kita tes dulu. Apakah masih error? Ya, masih error. Coba kita cek. Nah, masih error. Untuk casnya kita coba solder di titik O nya ini, ataupun 0 nya ini, ataupun di jumper menggunakan kabel ke bagian atas titik yang di tengah-tengah. Ini alatnya, alat kadarnya. Jadi kalau teman-teman nanti kerjakan serapi mungkin, ataupun kalau mau tidak repot ganti baterai saja sudah selesai. Tapi kalau misalnya baterainya masih original, mungkin sayang diganti, jadi kita kerjakan lagi, kita perbaiki seperti ini. Nah, ini sudah, jadi harus modal solder dan timah solder. Kemudian untuk lilitan bisa kita ambil bekas casan. Untuk jumpernya kita bisa gunakan kabel bekas casan ini. Ini kita tes dulu. Iya, langsung ada lambang, kita tunggu apakah berhasil. Iya, dia sudah mulai berjalan, jadi sudah terselesaikan. Untuk masalahnya adalah di PCB plus tidak terhubung ke PCB yang kedua dari samping ke 0 nya ini. Jadi kita tarik garis, kita solder ke sini. Jadi seperti itu. Kita solder ke titik di bagian tengahnya ini. Nih, untuk titik yang ini baterai plus bisa sambung langsung ke sini bisa. Cuman ini TH ini bisa sambung juga ke tengah sini bisa.
seperti itu, ataupun TH ini kita tarik ke di sini bisa. Jadi bisa dua cara di PCB-nya. Ini penampang di PCB mesin. Ini titik di tengah bagian bawah adalah TH, bisa nyambung ke sini, bisa TH juga. Dan ini adalah plus, baterai bisa hubung ke baterai plus sebelah kiri, bisa juga diambil ke titik sebelah sini test point-nya. Nah, untuk bagian tengah dia ada ke atas, bisa masuk ke komponen di bagian atasnya, tapi kita solder saja sedikit di sini untuk kita sambung ke 0 seperti itu. Nah, ini ada misalnya kita lihat di penampangnya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita cek di skema, bisa cek secara fisik ini langsung naik ke sini di garis tengah. Ini beda untuk titik bawah dan atas tuh beda jalur ataupun beda W-nya ataupun terhubungnya beda dengan untuk kiri kanannya min plus itu garisnya satu seperti ini, tarik atas bawah. Nah, sama untuk baterainya itu sama seperti itu. Untuk min plusnya satu atas dengan bawah itu sama, begitu juga dengan plus. Nah, untuk bagian tengahnya nih, di PCB mesin beda, bawah dan atas beda, dia di bagian baterai seperti ini penampangnya. Mungkin ini saja tutorial bagaimana cara mengatasi baterai yang charge error tadi, seperti itu. Mudah, teman-teman pasti bisa untuk memperbaiki sendiri. Kalau misalnya mau tidak repot, bisa ganti sendiri baterainya dengan harga mungkin 50.000 tambah ongkos kirim yang murah meriah, ataupun yang kondisi bagus bisa beli yang mahalan dikit. Tapi kalau misalnya baterainya masih original, mau kita pakai masih kuat, masih bagus, kita perbaiki cara seperti ini, mudah tanpa keluar biaya sedikit pun, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.